Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai difusi pada transportasi larutan hara. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu osmosis. Pada percobaan kedua ini kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum ini. Kemudian yang pertama yaitu 4 buah gelas air mineral yang sebentar kita akan isi larutan gula dan aquades. Kemudian ada gelas kimia sebagai wadah penyimpanan aquades dan larutan gula, dan 1 buah gelas ukur untuk mengukur berapa banyak cairan atau larutan yang akan kita gunakan sebentar. Kemudian ada batang pengaduk untuk mengaduk larutan gula. Kemudian ada pinset yang akan kita gunakan sebentar untuk mengambil bahan. Kemudian ada kentang. Kentang di sini kita potong menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama. Seperti ini. Kita potong-potong dengan ukuran yang sama. Baik. Adapun bahan selain kentang yang kita gunakan pada bahan ini, kita juga menggunakan aquades. Kalau tidak ada aquades, kita bisa menggunakan air keran, dan bahan yang kedua yaitu larutan gula. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah dalam proses osmosis ini. Baik, di sini ada beberapa bahan yang kita telah larutkan tadi. Di sini ada air keran sebanyak 100 ml untuk setiap gelas air mineralnya. Dan di sini juga terdapat larutan gula. Tadi kami telah melarutkan gula lalu kami masukkan dengan volume yang sama, yaitu 100 ml untuk setiap gelasnya. Kemudian di sini sudah ada kentang yang telah kami potong-potong panjang dengan ukuran dan panjang yang sama. Di sini kami juga telah menimbang tadi berat dari masing-masing kentang. Baik, selanjutnya di sini saya akan dibantu teman saya untuk memasukkan setiap kentang ini ke dalam larutan atau aquades secara bersamaan. Baik, teman saya akan memasukkan bahan kentang ke dalam larutan gula, 1 potong kentang ke dalam 1 gelas, dan saya akan memasukkan ini ke dalam larutan aquades atau air keran. Baik, pada saat kita memasukkan bahan ini ke dalam air mineral, secara bersamaan stopwatch juga diaktifkan. Kita akan menunggu selama 30 menit ke depan untuk direndam, lalu kita angkat untuk menghitung berat sesudah direndam. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memasukkan bahan ini ke dalam air. Baik, baik, bahan dimasukkan ke dalam bahan kentang, dimasukkan ke dalam aquades atau air keran dan larutan gula secara bersamaan. Dan secara bersamaan juga kita menunggu selama 30 menit ke depan untuk menimbang kembali berat sesudah direndam. Ya, baik, itulah tadi proses yang telah kita lakukan, mulai dari menyiapkan alat dan bahan, menimbang, hingga memasukkan kentang ke dalam larutan air keran dan larutan gula. Dan sekarang proses selanjutnya yaitu kita akan mengangkat kentang tersebut dari dalam air, dari dalam larutan gula, untuk memasuki proses selanjutnya yaitu menimbang. Di sini tujuannya kita menimbang yaitu untuk mengetahui apakah ada terjadi perubahan timbangan, yaitu beratnya sebelum dan sesudah. Baik, di sini kita akan mengangkatnya menggunakan pinset ke dalam cawan petri. Di sini saya akan mengangkat terlebih dahulu kentang pertama dari air keran, selanjutnya yang kedua, dan kemudian kita angkat yang dari larutan gula. Di sini kita pisah yang mana dari air keran dan yang mana dari larutan gula, sehingga kita dapat mengetahui berat dari masing-masing sebentar apakah terjadi perubahan atau perbedaan. Dan selanjutnya setelah diangkat seperti ini, kita memasuki proses penimbangan untuk mengetahui apakah terjadi perubahan sebelum direndam ke dalam air keran dan larutan gula, apakah terjadi perubahan
atau tidak. Ya, baik. Tadi kita telah melakukan proses mengangkat kentang dari dalam air keran dan larutan gula. Dan tadi kita telah melakukan penimbangan dan ternyata hasilnya terdapat perubahan. Baik, di sini bisa kita lihat pada air keran gelas pertama itu kita mendapatkan 5,24 gram. Kemudian pada gelas bagian B kita mendapatkan 5,17 gram, dan kemudian pada larutan gula pada yang pertama kita mendapatkan 4,69 gram, dan yang bagian B kita mendapatkan 4,15 gram. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perubahan setelah perendaman, sebelum dan sesudah perendaman. Sebelum perendaman tadi kita pada gelas A mendapat pada rendaman air, pada bagian A kita mendapatkan 4,67. Sedangkan setelah perendaman kita mendapatkan 5,24 gram. Dan yang bagian B, air bagian B, kita mendapatkan sebelum perendaman kita mendapatkan 4,70 gram. Sedangkan setelah dilakukan perendaman kita mendapatkan 5,17 gram. Dan pada larutan gula sebelum perendaman kita mendapatkan 3,95 gram untuk gelas yang pertama atau perendaman pertama, dan perendaman kedua kita mendapatkan 4,5 gram. Hasilnya setelah melakukan perendaman kita mendapatkan 4,15 gram. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan berat pada kentang setelah melakukan perendaman selama 30 menit. Di sini hasilnya yang kita dapatkan di antara keempat sampel perendaman ini, perendaman yang paling berat setelah dilakukan yaitu pada air keran atau aquarius. Jadi yang paling berat timbangannya terdapat pada air keran. Jadi bukan hanya perubahan berat yang terjadi pada kentang ini setelah melakukan perendaman, tetapi juga terdapat perubahan pada warna. Perubahan warna yang terjadi di sini setelah dilakukan perendaman pada air keran, warnanya itu kuning pucat. Sedangkan pada perendaman pada air gula, warnanya itu kuning pucat pekat. Jadi itulah warna yang terjadi setelah, atau perubahan warna yang terjadi setelah dilakukan perendaman, baik itu pada air keran atau aquarius maupun pada larutan air gula. Ya, baik, itulah tadi penjelasan atau tata cara praktikum mengenai osmosis pada transportasi larutan hara. Jadi kita tadi telah melakukan beberapa percobaan, kita telah melakukan beberapa langkah untuk mengetahui kesimpulan dari percobaan osmosis tersebut. Dan hasilnya tadi telah saya jelaskan juga di beberapa tahap yang lalu, hasilnya saya sudah jelaskan. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan mengenai osmosis, dan silakan simak video-video berikutnya. Baik, itulah pemaparan atau tata cara osmosis dari kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.